Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Pak Anjar di channel Ruang Kelas, tempat kita belajar bersama. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang suatu materi di Matematika Peminatan kelas 10 semester 1, yaitu eksponen dan sifat-sifatnya. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, tak lupa saya ingatkan untuk like dan subscribe channel ini supaya kalian terus mendapatkan notifikasi dan update setiap ada video terbaru dari channel Ruang Kelas. Baiklah, eksponen atau pangkat itu merupakan suatu nilai yang menunjukkan berapa kali suatu bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh nih, kita punya 3 pangkat 2. Di sini 2 berlaku sebagai pangkat dari 3, yang artinya 3 akan kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Nah, perhitungannya akan menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3. Sebagai contoh lain, di sini kita punya 2 pangkat 3. Nah, pada contoh ini 3 sebagai pangkat dari 2, yang artinya 2 akan kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya, yaitu sebanyak 3 kali. Nah, sehingga 2 pangkat 3 artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian ada 5 pangkat 4. Nah, setelah kalian tahu konsepnya, maka kita mengalikan 5 dengan dirinya sendiri sebanyak berapa kali? Sesuai dengan pangkatnya, yaitu 4 kali. Sehingga 5 pangkat 4 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, mudah bukan? Nah, secara umum eksponen atau bilangan berpangkat dilambangkan sebagai A pangkat N. Di sini bilangan A disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Sedangkan N kita sebut sebagai eksponen atau bilangan pangkat. Sehingga jika kita definisikan secara umum, eksponen atau bilangan berpangkat A pangkat N itu sama dengan perkalian A atas dirinya sendiri, A dikali A dikali A dikali A, dan seterusnya sampai berapa banyak kita mengalikannya, sampai sebanyak pangkatnya, yaitu sebanyak N. Nah, seperti itu adalah definisi eksponen secara umum. Contohnya seperti yang tadi kita perlihatkan di awal, misalnya 3 pangkat 4. Artinya tentu saja kita mengalikan 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 81. Nah, konsep ini akan lebih mudah dipahami ketika pangkatnya berupa bilangan bulat positif. Lalu bagaimana jika pangkatnya itu berupa bilangan bulat negatif? Sebanyak apa kita akan mengalihkan bilangan pokoknya tadi? Atau mungkin jika pangkatnya berupa bilangan pecahan, berapa kali kita harus mengalihkan bilangan pokoknya? Ada lagi yang bilangan pangkatnya itu merupakan 0. Nah, bagaimana lagi ini cara mengerjakannya? Nah, untuk tahu bagaimana caranya, kalian harus mengenal dulu bagaimana sifat-sifat dari eksponen. Nah, dengan mengetahui sifat-sifat eksponen, kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal seperti yang di atas tadi. Yang pertama, bagaimana jika eksponen atau bilangan pangkatnya berupa bilangan 0? Nah, perlu kalian ketahui jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, dari sifat ini bisa kita lihat bahwa bilangan apapun jika dipangkatkan 0 sama dengan 1, kecuali 0 ya. Karena 0 pangkat 0
tidak terdefinisi hasilnya. Jadi bilangan apapun kecuali 0, jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Kemudian sifat yang kedua adalah untuk eksponen atau bilangan berpangkat negatif. Bagaimana jika pangkatnya negatif? Nah, ketika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, kemudian ada M bilangan bulat positif, maka berlaku sifat seperti ini. A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, jadi posisinya merupakan kebalikannya ya. Jadi A pangkat negatif M itu sama dengan 1/, A pangkat M. Jadi menjadi kebalikannya dan pangkatnya menjadi positif. Kemudian 1 per A pangkat M itu sama saja dengan 1/, A dipangkatkan M. Itu adalah sifat untuk eksponen atau bilangan pangkat negatif. Dan yang ketiga, bagaimana jika eksponennya berupa bilangan pecahan? Nah, berlaku seperti ini. Untuk pangkat pecahan itu bisa sama dengan bentuk akar ya. Akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, itu adalah sifat-sifat dari eksponen yang mana ini akan memudahkan kalian dalam menyederhanakan bentuk-bentuk pecahan yang lebih rumit. Dalam beberapa soal pada ujian UTBK itu sangat sering keluar soal-soal dari eksponen ini, sehingga kalian perlu mengenal dan memahami konsep-konsep dari eksponen ini. Lanjut, berikutnya adalah sifat-sifat operasi pada eksponen. Nah, terkadang kita mengoperasikan bilangan-bilangan berpangkat. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, berarti kan di sini bilangan pokoknya harus sama ya, sama-sama A, pangkatnya berbeda nggak apa-apa. Nah, A pangkat M jika dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya kita jumlahkan. Sebagai contoh misalnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama-sama 2. Maka kita jadikan 1 ya. Sama dengan 2. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan. 2 pangkat 2 plus 3. Menjadi 2 pangkat 5, hasilnya adalah 32. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N dengan bilangan pokok yang sama, yaitu A. Maka nilainya sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang tadi perkalian pangkatnya menjadi penjumlahan, sedangkan ini pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Contoh, 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 4. Berarti kan bilangan pokoknya sama-sama 2, baru boleh kita gunakan sifat ini. Maka sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4 itu 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang ketiga, bagaimana jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi? A pangkat M, pangkat N. Nah, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Sehingga hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Sebagai contoh, 2 pangkat 3, pangkat 2. Nah, ini nilainya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 atau 2 pangkat 6 sama dengan 64. Berikutnya sifat yang keempat adalah jika bilangan pokoknya itu masih berupa operasi ya, ada A kali B baru dipangkatkan N. Maka kita bisa memisahkan ini menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, ini sebagai contoh 4 kali 3 pangkat 2. Itu sama saja hasilnya dengan 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 144. Begitu juga untuk operasi pembagian ya pada bilangan pokoknya. A dibagi B pangkat N. Sama hasilnya dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Contohnya analogi dengan soal nomor 4 tadi. Nah, ada tips dari saya untuk
memudahkan kalian memahami dan mengenal sifat-sifat operasi pada eksponen ini, kalian bisa gunakan trik ini, yaitu kata baku pangkal. Nah, apa itu kata baku pangkal? Yang pertama, ayo kita jelaskan, yaitu kata. Kata itu untuk sifat operasi eksponen yang nomor 1 ya, yaitu yang tadinya perkalian menjadi penjumlahan ya, atau kali menjadi tambah. Nah, kalian juga harus ingat bahwa bilangan pokoknya syaratnya itu, bilangan pokoknya harus sama, yaitu sama-sama A kalau di contoh ini ya. Kemudian dikalikan, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. Kali menjadi tambah kata. Kemudian yang kedua, baku. Yang tadinya bagi menjadi kurang. Sedangkan yang ketiga, pangkal, yaitu operasi pangkat menjadi kali. Nah, semoga dengan trik ini kalian bisa lebih mudah dalam memahami sifat-sifat operasi pada eksponen ini. Berikutnya ada sebuah contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu bentuk sederhana dari 3 kuadrat P pangkat min 2 Q pangkat 3 dipangkatkan lagi oleh 2 per 3P pangkat min 1 Q pangkat 2 dipangkatkan lagi oleh 3. Nah, yang pertama kita gunakan sifat bahwa bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan saja ya. Pangkal tadi ya, pangkat menjadi kali. Yang pertama 3 kuadrat. 3 kuadrat dipangkatkan lagi oleh 2 sehingga ia menjadi 3 pangkat 4. Kemudian P pangkat min 2 dipangkatkan lagi oleh 2 sehingga P pangkat min 4. Dari min 2 dikali 2. Kemudian Q-nya bagaimana? Q pangkat 3 dipangkatkan lagi oleh 2 menjadi Q pangkat 6. Kemudian ini kita bagi, yang bawah juga sama ya, 3. Nah, ini kalau tidak ada pangkatnya artinya dia pangkat 1. 3 pangkat 1 dipangkatkan lagi oleh 3. 1 kali 3, 3. Sehingga ia menjadi 3 pangkat 3. Sedangkan P pangkat min 1 dikali 3. P pangkat min 3. Sedangkan Q pangkat 2 dipangkatkan lagi oleh 3. Maka Q menjadi pangkat 2 dikali 3 yaitu Q pangkat 6. Oke. Kemudian langkah berikutnya, di sini ada bilangan-bilangan berpangkat. Di sini juga ada bilangan berpangkat. Dia dipisahkan oleh operasi pembagian. Nah, tadi ada sifat baku, bagi menjadi kurang. Maka tinggal kita kurangi saja pangkatnya untuk bilangan-bilangan pokok yang sama ya. Misalnya ini 3 pangkat 4, maka kita lakukan dengan 3 pangkat 3 yang sama-sama 3 bilangan pokoknya. Kita kurangi pangkatnya karena ini pembagian. 3 menjadi pangkat 4 min 3. Sedangkan P pangkatnya menjadi min 4 dikurangi min 3. Awas hati-hati ya. Banyak tanda negatifnya di sini, ada min 4. Ini operasi bagi menjadi kurang. Kemudian ini tetap min 3. Min 4 dikurangi min 3. Kemudian Q, untuk Q pangkatnya menjadi 6 dikurangi 6. Ini Q pangkat 6, di sini juga Q pangkat 6. Sehingga Q menjadi pangkat 6 min 6. Nah, tinggal kita sederhanakan operasi pengurangan pada pangkatnya itu tadi. Ini menjadi 3 pangkat 1. P pangkatnya min 4 dikurangi min 3. Min jadi tambah, min 4 tambah 3. Sehingga hasilnya adalah min 1. Min 1. Sedangkan ini Q pangkat 6 kurangi 6. 6 kurangi 6 hasilnya adalah 0. Nah, di sini ada banyak sifat-sifat bilangan berpangkat nih. 3 pangkat 1 dia sama saja dengan 3. P pangkat negatif 1, ingat tadi ada sifat, salah satu sifat dari eksponen ya. Ketika eksponennya bilangan negatif, maka ini menjadi 1 per P pangkat 1. 1 per P saja ya kita tulisnya. Sedangkan Q pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, tinggal kita sederhanakan, ia menjadi 3 per P. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, seperti itulah pembahasan dari contoh soal tadi. Semoga kalian bisa memahami contoh soal tadi. Kalau perlu dicatat di buku kalian masing-masing supaya kalian
bisa lebih mudah mengerjakan soal-soal dari sekolah misalnya ya. Berikutnya ada 2 soal di sini yang bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan untuk mengetahui seberapa jauh kalian telah memahami materi eksponen yang dijelaskan dalam video kita kali ini. Jangan lupa untuk share jawaban kalian di kolom komentar dan ajukan pertanyaan untuk hal-hal yang belum kalian pahami supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.